Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan adanya penambahan kasus virus corona di tanah air. Hingga Rabu 13 Mei 2020 jumlah kasus corona di Indonesia mencapai 15.438, bertambah 689 kasus dari kemarin. Dilansir oleh Kompas.com, dari jumlah tersebut sebanyak 1.028 pasien positif corona meninggal dunia, bertambah 21 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien yang dikabarkan sembuh sebanyak 3.287, bertambah 224 kasus dari kemarin. Yuri menegaskan bahwa penyebaran virus corona masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Ini kita mendapatkan kasus positif totalnya hari ini adalah 15.438, kemudian jumlah negatifnya adalah 108.134. Rinciannya adalah sebagai berikut. Terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini bertambah 689 orang, sehingga totalnya menjadi 15.438 orang. Kasus sembuh meningkat dengan 224 orang, sehingga totalnya menjadi 3.287 orang. Kasus meninggal meningkat 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.028 orang. Sudah 379 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kasus akumulasi kasus ODP yang kita catat dari awal sebanyak 256.299 orang, dan ini sebenarnya akumulasi total yang sebagian besar sudah selesai dilakukan pemantauan. Kemudian pasien PDP akumulatif yang sekarang ini adalah 33.043 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara kalian, inilah data-data yang kita dapatkan, yang masih kita yakini bahwa kasus penularan di masyarakat masih terus terjadi. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita akan melakukan upaya untuk mencegah ini bersama-sama, tentunya dengan melakukan edukasi. Kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari pembelajaran ini kepada seluruh anggota keluarganya. Mari kita biasakan pola hidup baru kita, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, setidaknya 20 detik. Kemudian biasakan untuk tidak mudah menyentuh wajah, baik mulut, hidung, mata, dan sebagainya, terutama kalau tangan kita belum kita cuci. Kemudian kita harus menyadari betul bahwa menggunakan masker itu adalah cara yang terbaik. Oleh karena itu, biasakan untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Ini harus kita lakukan. Dan kemudian kita harus merubah juga pola hidup kita, gaya hidup kita dengan selalu menjaga jarak fisik setidak-tidaknya 1 meter pada saat kita melakukan kontak sosial dengan orang lain. Tidak berkumpul berdekatan, kita batasi waktu kalau memang ada kepentingan keluar rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Jadi mari kita bersama-sama tetap berada di rumah. Kita harus tetap berada di rumah dan produktif. Apabila memang perlu keluar rumah, lakukan dengan secepat-cepatnya. Tidak bepergian kemanapun, tidak mudik, sekali lagi tidak mudik. Pada saatnya nanti setelah semua terkendali, kita bisa melakukan ini dengan cara yang lebih baik, dengan norma yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita disiplin. Hanya ini kuncinya. Mari kita disiplin. Mari bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita patuh dengan norma-norma hidup yang baru. Mari, karena hanya inilah cara kita untuk mengajak siapapun. Mari kita menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan kita. Inilah semangat baru yang harus kita munculkan. Kita, bangsa Indonesia, pasti bisa melakukan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita lakukan. Karena kita yakin kita bisa melewati ini dengan baik. Kita yakin ini.
Demikian Tribun News Update hari ini. Dan akan berita lainnya hanya di tribunnews.com.